Halo semua, selamat malam. Jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai analisis pemilihan struktur atas pada jembatan Suramadu, yaitu jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Jadi di sini ada Elindo Sitomorang, saya, Dedi, Tufel, Leo, dan Bang Elki. Jadi kita mulai sekarang. Jadi saya dulu, saya akan membahas mengenai panjang bentang pada jembatan Suramadu. Nah, di sini tuh ada pemilihan, yaitu jembatan Rangka, jembatan Gelagar, jembatan Plat, sama jembatan Pelengkung. Dan jembatan Suramadu dipilih, yaitu jembatan cable stay. Nah, di sini nih ada alasan-alasannya. Di jembatan Rangka itu efektif. Kenapa tidak dipilih itu ada alasannya, bisa kita lihat di sini, yaitu pada jembatan Rangka itu efektifnya itu 40 sampai 200 meter, terbatas untuk 432 meter. Butuh banyak panel. Nah, untuk jembatan Gelagar itu tuh efektif hingga 200 meter. Kabel baja atau box hingga 300 meter, tapi butuh biaya tambahan. Kalau untuk jembatan flat itu tuh hanya 10 sampai 30. Tidak cocok untuk bentang besar. Nah, untuk jembatan Pelengkung itu efektifnya itu untuk 200 sampai 400 meter, tapi butuh fondasi masif di dasar laut. Nah, kenapa dipilih jembatan kabel stay itu karena efektif untuk 200 sampai 500, ideal untuk 434 meter sesuai panjang totalnya. Dengan distribusi beban merata melalui kabel. Nah, di sini panjang jembatan total. Untuk jembatan rangkanya itu tidak efisien, butuh banyak tumpuan dan mengganggu alur pelayaran. Nah, untuk jembatan Gelagar itu bisa, tapi butuh 4 sampai 5 pier tambahan untuk 5.438 meter. Dan jembatan flat ini tidak cocok karena terlalu banyak sambungan. Jembatan Pelengkung itu tuh bisa dengan satu arah utama, tapi total panjang terbatas pada penopang. Nah, untuk jembatan kabel stay yang dipilih itu efektif tanpa pier tengah, hanya 2 pylon untuk total 5.438 meter. Dan juga ini minim gangguan laut. Selanjutnya akan dibahas oleh Dedi teman saya. Panjang Gelagar. Dari kalau jembatan Rangka, Gelagar ikut trust boros untuk panjang yang kurang dari 200 meter. Terus kalau memakai jembatan Gelagar, bentang maksimalnya 60 meter dan 60 meter beton prategang. Terus kalau jembatan plat, Gelagar sederhana maksimal 15 meter. Jembatan Pelengkung Gelagar tie beam 60 meter beton dikali suspensi. Terus kalau pakai jembatan kabel stay, Gelagar komposit baja beton dapat dirancang 43 meter dan didukung kabel stay. Terus bahan yang tersedia. Kalau jembatan Rangka, baja struktural impor atau lokal tapi rentan korosi laut. Kalau jembatan Gelagar, beton prategang lokal tersedia tapi butuh pelapis anti korosi. Kalau jembatan plat, beton bertulang sederhana lokal. Kalau jembatan Pelengkung atau arch, baja atau komposit untuk arch, kabel suspensi impor. Kalau jembatan kabel stay, kombinasi baja beton komposit lokal, kabel stay kabel, panjang hingga 200 meter dan mudah didapat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk kondisi lapangan, untuk aspek pendekatan kondisi lapangan, jembatan Rangka itu butuh banyak pier di laut dalam,
karena akan mengganggu batimetri selat. Untuk jembatan gelagar, biar besar di laut, kurang efisien untuk aliran 30 meter. Untuk jembatan, biar tambahan halangi jembatan fondasi atap dan tantangan di dasar laut berlimpah. Hanya silency dan waktu pelaksanaan relatif jembatan Langka relatif cepat tapi sama Gender during atau cepat tapi skala kecil. Jembatan melengkung, ereksinya sama, area bending arch-nya jembatan kedua dan balance dan sifat efisien dengan fabrikat. Oke, kita masuk kepada kemudahan pelaksanaan. Yang pertama dari terusnya itu kita sulit di laut, yaitu banyak rakitan, kemudian butuh kren terapung. Kalau untuk girder dia khusus prategang, gantry untuk segmental. Nah, kemudian untuk di slabnya dia sederhana di darat, sulit di laut. Nah, kemudian di ars ini dia akurasi tinggi, erection, formwork rumit. Kemudian di cable stay dia modular tanpa tumpuan sementara. Metode cantilever cocok untuk di laut. Kemudian masuk kepada teknologi atau peralatannya. Untuk di truss dia masuk ke fabrikasi baja nasional, kren plus welding. Nah, untuk di girder dia stressing beton lokal. Kemudian foam traveler. Nah, masuk ke slab dia alat standar kren. Kemudian jembatan pelengkung dia bending atau erection besar. Falsework. Kemudian di cable stay dia erection modern, cable jacking, SHM monitoring, teruji di proyek Indonesia. Kemudian dari segi estetika tampilannya teknis, kurang ikonik. Nah, untuk yang di girder dia masif kurang unik. Kemudian di slab dia minimalis tapi biasa. Nah, untuk di ars dia elegan, klasik dan natural. Kemudian untuk di cable stay ikonik, modern, menara tinggi plus kabel ramping, jadi landmarknya wisata lokal. Kemudian kita masuk kepada biaya. Untuk trust ini dia tidak ekonomis, di atas 200 M atau sekitar bisa estimasinya 4 sampai 5 T gitu. Kemudian girder cocok bentep sedang itu sekitar 3 sampai 4 triliun. Mahal di pirnya. Kemudian untuk di slab dia mahal untuk bentang panjang di atas 5T. Kemudian ars dia ekonomis 150 sampai 400 meter, itu kisaran 4 triliun tapi pondasi mahal. Kemudian cable stay ekonomis 200 sampai 500 meter, aktualnya itu biasanya 4 triliun, bentang efisien minum. Oke, berikutnya ada akses pemeliharaan. Mudah inspeksi terbuka tapi korosi rutin. Inspeksi bawah pelajar cat epoxy. Sedang elemen tertutup, sulit area arch koresi masif. Mudah via jalur internal kabel atau menara monitoring SHM plus cathodic protection. Simpulan analisis pemilihan cable state pada Suramadu adalah optimal karena efisiensi teknis tangan bentang 434 meter tanpa pier tengah, distribusi beban merata via stay cable, tahan gempa atau desain seismic zone, dan korosi atau plat
pelapis khusus plus cathodic protection. Yang kedua, ekonomi dan lokasi. Biaya kompetitif atau 4,5 triliun total, minim gangguan pelayaran di Selat Madura yang sibuk, dan percepat konstruksi di laut dalam. Estetika dan dampak. Desain modern jadi ikon pariwisata, dorong pertumbuhan ekonomi Madura, atau waktu tempuh Surabaya Madura turun dari 30 menit ferry jadi 10 menit mobil. Hanya di situ aja pembahasan kami. Jika ada salah kata atau apa, kami mohon maaf dikarenakan koneksi kami tidak stabil dan jika tidak terdengar jelas, bisa kalian lihat sendiri di video posternya itu jika suara kami tidak terdengar jelas dikarenakan koneksi kami tidak stabil. Dan kami melalui online melakukan presentasi ya. Sekian dari kami, terima kasih.